Meski belum normal seperti sedia kala, pergerakan penumpang pesawat di bandara-bandara mulai mengalami pertumbuhan positif. Pergerakan penumpang yang mulai pesat ini apakah indikasi awal bahwa ekonomi mulai bangkit? Apalagi sektor transportasi adalah sektor yang paling terpuruk sampai minus 30% di kuartal kedua 2020. Selengkapnya kami ulas pagi ini dalam penerbangan mulai lepas landas. Berikut ini. Setelah dalam beberapa bulan terakhir sepi, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang kini mulai ramai. Lalu lintas penerbangan semakin bergeliat di bandara tersibuk tanah air ini. Puncak kesibukan sejak masa pandemi COVID-19 pun terjadi pada Jumat 14 Agustus lalu. Nah, pergerakan pesawat di hari itu mencapai 524 penerbangan atau 43,6% dari kapasitas yang diterapkan, yaitu 1.200 penerbangan per hari. Tidak hanya trafik terbang yang melonjak, jumlah penumpang juga mencapai titik puncaknya, yaitu sebanyak 45.745 penumpang dalam satu hari saja. Nah, selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Lombok yang juga dikelola oleh PT Angkasa Pura juga mengalami pertumbuhan penumpang, bahkan sebesar 188% secara bulanan di bulan Juli. Kita lihat ada sebanyak 49.861 penumpang yang dilayani bandara ini selama bulan lalu ataupun sudah meningkat tajam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya sekitar 17.000 penumpang. Dan sejalan pergerakan pesawat di Bandara Lombok juga mengalami peningkatan. Jika pada Juni 2020 hanya ada 333 pergerakan, nah pada Juli 2020 ini tercatat sudah meningkat menjadi 777 pergerakan pesawat atau tumbuh 133%. Hanya saja sederet peningkatan tersebut sebenarnya masih jauh dari normal. Perbandingan antara periode Januari hingga Juli 2020 dengan periode yang sama di tahun lalu, jumlah penumpang dan pergerakan pesawat di Bandara Lombok ini bisa dikatakan sudah turun nyaris 50%. Dan di slide berikutnya kita lihat memang sebelumnya pada bulan Mei kita tahu sebelum PSBB dilonggarkan, pergerakan pesawat ini memang sempat anjlok drastis, hanya sekitar 100 penerbangan per hari. Namun pada Juli 2020 memang ini sudah terlihat mulai berangsur pulih, bahkan ini sudah meningkat sekitar 300 hingga 400 penerbangan per harinya. Nah, tentu melihat ada tren penerbangan yang kini memang mengalami peningkatan, Presiden Direktur Angkasa Pura II, yaitu Muhammad Awaludin, memperkirakan bahwa jumlah penumpang pesawat di 19 Bandara Angkasa Pura II ini dapat tembus 2 juta penumpang di bulan Agustus. Nah, karena di bulan Juli saja ini total jumlah penumpang sudah menembus 1,5 juta. Memang meski mengalami peningkatan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah angka pergerakan pesawat per hari ini memang masih jauh berbeda. Ada gap sekitar 75%. Di periode Juli 2020 jika kita memang bandingkan dengan angka sebelum masa pandemi. Meski begitu ini angka hanyalah perbandingan per bulan Juli saja dengan total rata-rata yang ada di tahun lalu. Tentu kita akan nantikan bagaimana situasi sepanjang tahun 2020 sehingga secara akumulatif rata-ratanya ini akan mampu tumbuh di kisaran berapa. Dan sebagai informasi, pergerakan penumpang pesawat per harinya di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2019 ini secara rata-rata sebenarnya bisa mampu menyentuh di angka. Nah, khusus lonjakan penumpang pada bulan ini sebenarnya apa saja yang mempengaruhi fenomena itu akan kami dibahas di slide berikutnya. Tentu saja ledakan penumpang yang terjadi pada pekan lalu ini didukung oleh faktor libur nasional atau long weekend kemarin. Dan ditambah juga ada pelonggaran kebijakan PSBB di sejumlah daerah terlebih di ibu kota Jakarta. Nah, di samping itu, tahukah Anda Kementerian Perhubungan juga sudah memberikan kelonggaran untuk maksimal kapasitas penumpang. Dari awalnya hanya 50%, kini sudah berubah menjadi 70%. Nah, tidak hanya itu, persyaratan bagi calon penumpang penerbangan domestik kini juga sudah dipermudah karena surat keterangan hasil uji rapid test atau PCR yang negatif ini juga sudah diperpanjang masa berlakunya hingga 14 hari. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin dari aspek penyerapan anggaran, ternyata beberapa kementerian dan lembaga ini juga sudah mulai memperbolehkan dinas luar kota. Dengan catatan, perjalanan dinas luar kota ini bisa dilakukan jika sifat tugasnya urgent ataupun memang tidak bisa dilakukan secara daring ataupun online. Nah, selain
selain itu berbicara terkait destinasi wisata seperti Pulau Dewata Bali di sini, ini memang juga sudah mulai dibuka bagi wisatawan domestik atau tahap kedua pembukaan pada 31 Juli 2020. Sementara untuk tahap ketiga untuk Wisman, rencananya ini akan dibuka pada bulan September mendatang. Lantas di tengah pandemi yang diperkirakan sepertinya belum akan tuntas di tahun ini, bagaimana dengan targetnya? Apakah ada perbedaan? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Nah, dari sisi operasional sebelum pandemi, PT Angkasa Pura II ini memang sudah memproyeksi jumlah penumpang pesawat di seluruh bandara kelolaan ini bisa mencapai 93,92 juta penumpang atau naik sekitar 4,3%. Namun kini atas dampak pandemi COVID-19 dan juga ada pengetatan aturan perjalanan, target itu memang akhirnya berubah menjadi 40 juta penumpang di tahun ini. Sementara untuk pergerakan pesawat, Angkasa Pura II ini juga sempat optimis bisa meningkat 4,2% dibandingkan dengan tahun lalu, di mana total target sebelum pandemi kita lihat memang ini optimis bisa mencapai 771.940. Tetapi sama halnya dengan jumlah penumpang, target ini juga sudah diturunkan lagi menjadi 448.000 pergerakan pesawat di total 19 bandara kelolaan. Nah, meski industri penerbangan ini kembali bergeliat dan memang sedikit makin sedikit destinasi wisata ini juga akan kembali dibuka, apakah fenomena membludaknya penumpang ini akan terjadi lagi pada momen liburan berikutnya nanti, mungkin jelang akhir tahun? Meski begitu, tetap ingat ya, kebijakan atau aturan memang mungkin bisa dilonggarkan, tetapi protokol kesehatan tidak mungkin bisa diabaikan, apalagi tidak dipatuhi.